peraturan kepolisian. Ini peraturan kepolisian. Kalau ini peraturan Kapolri, sifatnya hanya mengikat ke internal. Sedangkan peraturan kepolisian itu siapapun Kapolrinya tetap berlaku. Maka lebih luas jangkauannya Perpol mengatur tentang Satpam. Jadi Perpol nomor 4 itu hanya khusus tentang Pam Swakarsa. Bagaimana dengan diisi perkap lainnya? Karena di perkap 24 ini isinya selain Satpam, mengatur Satpam, ada mengatur BUJP. BUJP itu Badan Usaha Jasa Pengamanan. Siapa itu? Orang-orang atau organisasi perusahaan yang mengatur tentang Satpam atau outsourcing. Namanya BUJP. Selain ada Satpam, ada BUJP, ada juga sendiri mengatur tentang SMP, sistem manajemen pengamanannya, diatur dalam perkap ini. Terakhir ada audit dan asosiasi, asosiasi Satpam. Nah, seiring waktu, Perpol 4 ini adalah mengatur tentang Satpam. Disinilah Satpam mulai menggunakan baju warna coklat. Warna coklat sama dengan warna polisi. Namun karena di dalam penyusunan dulu, termasuk saya sebagai penyusun, itu harapan kita dulu agar Satpam itu punya kebanggaan ketika menggunakan seragam warna sama dengan polisi. Kemudian di mana-mana banyak pergelaran polisi. Seakan-akan polisi di mana-mana banyak, karena Satpam sama dengan seragam polisi. Namun sisi lain ada sisi negatif yang tidak bisa kita bendung, terutama kaitan dengan medsos. Banyak oknum-oknum Satpam yang upload di media sosial, khususnya terkait dengan TikTok, terutama Sekwan. Itu banyak yang melanggar etika. Bahkan pelanggaran Satpam di lapangan yang membuat citra Polri itu semakin berkurang. Sebagai contoh, ada Satpam yang melakukan penilangan di jalan raya, di jalan tol. Itu ada kasus terjadi, Satpam yang jaga di tol itu melakukan tilang kepada pengendara yang berhenti di pinggir tol. Itu salah satu pelanggarannya. Banyak lagi temuan-temuan. Terakhir, kenapa diputuskan sekarang menjadi baju warna krim dengan Perpol nomor 1, itu karena ada kasus Satpam yang memukuli warga, dan warga itu mengira dia polisi, maka dia lapor ke Propam Polri. Itu yang melatar belakangi kenapa sekarang Satpam berubah menjadi warna krim. Namun perlu diingat bahwa di Perpol 1 ini tidak membatalkan seluruh Perpol ini. Perpol 24. Yang batal, yang dibuat baru hanya tentang Satpam. Sedangkan aturan lain tentang BUJP, tentang asosiasi, tentang SMP, tentang sistem pengamanan tetap menggunakan Perpol ini. Ya. Sama halnya Perkap 24, yang dirubah itu hanya tentang Satpamnya. Tapi tentang ketentuan lain masih berlaku. Ya. Dan Perpol nomor 4 ini saat ini masih kita revisi, namun sudah selesai dan belum keluar untuk penomorannya. Masih menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran Perpolnya, revisi dari seluruh Perpol ini. Ya. Karena di dalamnya ini mengatur tentang BUJP, tentang rekrutmen Satpam, tentang pelatihan, tentang training, semuanya ada di sini. Bahkan untuk training pun sekarang sudah keluar kurikulum baru, yaitu KEP 54 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan Satpam. Ini sekilas tentang regulasi yang berlaku di industri pengamanan atau Satpam. Jadi memang banyak peraturan yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana sih mekanisme mengelola sebuah satuan pengamanan. Ini kalau kita ingin benar-benar SD berarti ya? Iya. Oke. Namanya nggak ada? Sobirin Batam, di-mute dulu dong. Mohon maaf Pak Sobirin, mungkin di-mute dulu. Ya, terima kasih.
Jadi banyak regulasi terkait dengan peraturan Satpam yang kalau kita pelajari bersama itu memerlukan waktu yang panjang. Ya. Karena saya sendiri selama ini sudah belajar Satpam, ternyata masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Ini terkait dengan regulasi secara umum tentang pengelolaan pelatihan, pengelolaan satuan pengamanan atau Pam Swakarsa. Jadi acuannya, Bapak semua kalau pengelola Satpam harus mempelajari Perpol 1, Perpol 4, Perpol 24, termasuk PP 43, bahkan Undang-Undang Nomor 2 harus kita pahami bersama. Mungkin ini sebagai pengantar untuk eh, tentang regulasi eh, pengelolaan atau yang berhubungan dengan satuan pengamanan. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Bapak sekalian? Kalau tidak ada, saya lanjut. Sekarang regulasi ini mohon diingat-ingat, ini kuncinya di Perkap 24 ini bagaimana nanti sistem manajemen pengamanan berubah. Ya. Kalau di Perkap ini, itu ada namanya 5 standar, 16 elemen, 93 kriteria dari sistem manajemen pengamanan. Banyak kriterianya, ya. Ada standarnya, ada elemennya. Jadi ketika Bapak-Bapak sudah mau menerapkan sistem manajemen pengamanan, itu benar-benar harus memahami apa saja sih persyaratan yang harus saya terapkan ketika saya mengelola satuan pengamanan. Baik, saya lanjut. Ini regulasi terkait Pam Swakarsa. Saya akan coba berikutnya, regulasi terkait dengan jasa pengamanan. Ya. Sama, kita mulai dari Undang-Undang Nomor Undang Dasar 45 di pasal 30. Kalau di Undang-Undang Nomor 2, khusus untuk sistem manajemen pengelolaan objek vital nasional yang tentang audit sistem audit SMP, itu acuannya ada di Kepres nomor 63 tahun 2004 tentang teknis bantuan pengamanan objek vital, ya, objek vital nasional. Kemudian keluar Skep 738, tindak lanjut dari Kepres yang sebagai kerangka dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di objek vital. Kemudian dari CAP ini keluarlah sekarang karena ingat tadi yang SMP Sistem Manajemen Pengamanan Perkap 24 itu karena tahun 2017 itu terutama masalah audit SMP itu sudah selesai kontraknya dengan Sukopindo, makanya direvisi khusus untuk Satpam itu lari ke Perpol nomor 4 tadi yang depan. Kemudian khusus untuk sistem manajemen pengamanannya itu kita menggunakan Perpol 7 yang sekarang tahun 2019 merupakan perubahan dari Perpol 3 dan Perpol Perkap 13. Jadi ini tiga peraturan ini isinya sama, ya, yaitu tentang bantuan pengamanan objek vital. Ya. Di dalam pengamanan objek vital itu dibagi dua, ada jasa pengamanan, ada jasa SMP-nya, jasa sistem manajemen pengamanan. Ini semua dilakukan oleh Polri melalui Direktorat Pengamanan PAMOVID. Ya. Jadi Bapak-Bapak sudah paham dari Undang-Undang Nomor 2 turun Kepres itu untuk objek vital. Nah, tapi kalau untuk Pam Swakarsa tadi dari Undang-Undang Nomor 2 turun menjadi Perkap Nomor 24 tahun 2007. Ini sekilas tentang objek vital nasional. Bagaimana dengan kerangka dari Perkap 24? Kita bahas dulu dari Undang-Undang Dasar 45. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada di situ tujuan berbangsa dan bernegara, juga ada cita-cita nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Sedangkan tujuannya nasional mulai dari aspek keamanan, kesejahteraan, sampai hubungan internasional diatur. Ya. Lanjut saya regulasi terkait dengan keamanan nasional di pasal 30 tadi yang saya jelaskan.
Jadi ini khusus menjadi perhatian kita bersama. Kita sebagai seorang satpam, acuannya ada di ayat 4, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, itu polisi. Tapi kalau tugasnya mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan kedaulatan negara atau pertahanan, itu adalah tugasnya TNI. Ya. Maka syarat masing-masing TNI dan Polri itu diatur masing-masing menurut undang-undang. Kalau Polri, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya, lanjut. Ya, tugas pokok Polri seperti saya sampaikan pertama tadi. Yang pertama acuannya undang-undang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2, memelihara keamanan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat. Ya. Jadi tugas pokok Polri ini di pasal 2, melindungi, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, kemudian memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsinya ini, tugas pokoknya ini, polisi dibantu oleh 1 Polsus, itu polisi khusus, 2 PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, kemudian berikutnya adalah Pam Swakarsa atau Satpam ada di dalamnya. Nah, lanjut. Bagaimana peran Polri dalam mengembangkan fungsi kepolisian? Di pasal 14 itu ada tugasnya adalah melaksanakan koordinasi pengawasan, pembinaan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pamswakarsa. Jadi Polri diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya ini. Ya. Dia akan membina, akan melatih, akan mengawasi semua Polsus, PPNS, maupun Pamswakarsa. Lanjut, di dalam keputusan Polri ini, Kapolri telah menetapkan menyelenggarakan kebijaksanaannya, ya, melalui Polsus, PPNS, pembentuk Pamswakarsa, dan Polri sebagai pembina teknis. Jadi kalau ada apa-apa di lapangan yang kaitannya dengan pelaksanaan pengamanan atau keamanan, itu koordinasinya adalah ke Polri. Karena yang punya kewenangan di situ adalah Polri, bukan TNI. Saya lanjutkan. Ya, turunan berikutnya dari Undang-Undang Nomor 2 adalah muncul PP 43. PP 43 itu mengatur tata cara pelaksanaan koordinasi pembinaan Waskor Bintek terhadap Polsus. Ya. Bahwa di dalamnya Polri melakukan koordinasi. Tujuannya apa? Meningkatkan kerjasama. Ya. Jadi kerjasama antara Pam Swakarsa atau Satpam dengan PPNS, dengan Polsus. Itu diatur semua oleh Polri. Kemudian koordinasi pengawasan pembinaan terhadap pengembang fungsi dilaksanakan secara proporsional. Artinya apa? Tidak boleh semena-mena, tidak boleh arogansi dan lain sebagainya. Kenapa? Kita semua bahwa Satpam, PPNS, Polsus itu adalah pembantu, sifatnya membantu polisi. Ya. Kemudian berikutnya, satuan atau kelompok pengaman yang tidak berkedudukan sebagai PPNS, Pamswakarsa, Polsus, tidak berwenang mengemban fungsi kepolisian. Jadi kalau ada organisasi masyarakat, ormas atau apapun, kalau tidak termasuk di dalam, dia bukan Polsus, dia bukan PPNS, dia bukan Pamswakarsa, dia tidak bisa menjalankan fungsi kepolisian. Artinya dia tidak bisa melarang orang lain, tidak bisa memeriksa, tidak bisa menyuruh seseorang di lingkungan kerja. Apakah setiap orang yang punya seragam, menggunakan seragam satpam itu adalah petugas yang sudah pasti dia punya kewenangan? Nah, belum. Untuk mewujudkan kewenangannya itu, dia harus punya namanya KTA dan ijazah.
Ya, itu mutlak. Kenapa? Karena di pasal 36 ini jelas setiap pejabat Polri, pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal. Tanda pengenal di sini apa yang dimaksud? Adalah KTA, kartu tanda anggota. Itu, Pak. Jadi eh, kalau teman-teman merasa dirinya sebagai satpam, kalau belum punya KTA, itu tidak boleh menjalankan fungsi kepolisian, karena itu menyalahi aturan. Nanti kalau ada berbenturan kasus hukum, melakukan upaya hukum, nggak tahunya yang berhadapan bermasalah dengan kita tahu tentang hukum, maka kita kalau menempuh jalur hukum, kita juga akan kalah karena kita tidak punya regulasi yang menguatkan bahwa kita adalah pengemban fungsi kepolisian. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, silakan. Silakan Bapak sekalian, teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya lanjut. Ini yang Izin mungkin bertanya. perlu di garis bawah ini Pak, Izin bertanya, Pak. pasal 20 ini. Ya, silakan Pak. Mungkin Berkenaan dengan tadi ada kartu KTA, itu apakah yang sudah ikut pelatihan Gada Pratama atau Madya itu sudah otomatis dapat KTA seperti ini, Pak? Iya, terima kasih Pak. Pak. Jadi kalau orang sudah ikut pelatihan, itu kalau yang diselenggarakan oleh Polri, Pak ya, bukan asal pelatihan Pak, itu pasti akan mendapatkan dua. Yang pertama ijazah, yang kedua KTA Pak. Itu pasti. Dan yang menyelenggarakan itu adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang punya izin pelatihan, Pak. Seperti saya, Pak. Saya itu Insani Asta Cendikia. Punya izin pelatihan yang dikeluarkan oleh Polri, Pak. Saya boleh menyelenggarakan pelatihan. Nah, Bapak kalau pelatihan di tempat saya, dapat KTA dan ijazah. Tapi kalau Bapak pelatihan Satpam nih, aku pelatihan Satpam, Pak, kemarin di Polres, kemarin di Kodim, dulu di mana-mana. Tapi kalau pelatihannya bukan diselenggarakan BUJP, Bapak nggak akan dapat KTA, Pak. Karena yang boleh menyelenggarakan itu hanya BUJP, Pak. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang punya izin dari Polri. Demikian, Pak saya. silakan yang lain. Ya silakan Pak Al-Farabi. Baik, mohon izin Pak. Ya, jadi tadi itu melihat fungsi ya, kan tidak Iya, bisa Pak. memberikan menindak ya. Iya, Pak. Kalau misalnya kita anggaplah kan kita ini kan punya kampus Pak ya, Iya. punya wilayah pondok ya. Ada kan Ya. kita diberikan mandat sebagai anggaplah jaga malam ya. Iya. Jaga malam. Terus jika kita bertemu misalnya maling atau orang yang kita tidak curigai, Iya. jadi kita tidak bisa menindaknya gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Robi. Ya. Terima kasih. Kita kembali ke rujukan yang pertama, Pak. Undang-Undang Dasar 45, Pak. Ya. Undang-Undang Dasar 45 tahun Undang-Undang 45 di pasal 30 ayat 1, Pak. Setiap warga negara Republik Indonesia wajib dan berhak dalam membela keamanan ketertiban negara, Pak. Setiap orang boleh, Pak. Kalau dalam kondisi seperti Bapak tadi, itu namanya tertangkap tangan, Pak. Jadi tertangkap tangan itu tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Itu siapapun boleh melakukan, Pak. Tangkap, Pak. Tapi bukan gebuki, Pak ya. Nanti diserahkan ke aparat pimpinan, Pak, aparat polisi, Pak. Jangan Bapak nangkap, nanti digebuki. Nggak boleh, Pak. Nah, jadi itu setiap warga negara boleh, Pak. Kalau tertangkap kan. Kita punya hak. Jatah dulu nggak boleh, Pak ya? Ya. Ambil jatah dulu nggak boleh, Pak? Oh, nggak boleh, Pak. Jatah apa itu, Pak? Waduh. Pokoknya tugas kita, Pak, kalau sebagai keamanan itu hanya melakukan penangkapan, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib.
nggak boleh melakukan pemukulan, mulai tendangan, nggak boleh Pak. Pokoknya intinya semua yang kita lakukan hanya kegiatan preventif pencegahannya Pak. Ya. Setelah kita tangkap, kita serahkan ke kepolisian Pak. Itu menjadi hak kewajiban setiap warga negara di Indonesia Pak. Ya. Kasus yang saya bicarakan di sini Pak, yang nggak boleh melakukan itu contoh begini Pak. Setiap orang itu punya kebebasan untuk melakukan apapun Pak. Betul Pak? Orang bebas masuk ke pondok pesantren, betul Pak? Bebas kan Pak? Betul, betul. Bebas Pak. Betul, bebas. Nah, karena pondok pesantren itu tidak boleh punya keinginan agar orang-orang tertentu saja yang boleh masuk, maka pondok pesantren membuat aturan, Pak. Kan begitu, Pak? Yang boleh masuk hanya ini, siswa ini, sini, ini. Dituangkanlah dalam namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Turunannya dari peraturan kampus, misalnya begitu Pak, peraturan pondok pesantren, turun menjadi SOP. Nah, SOP ini kan harus dijalankan Pak. Yang jalankan siapa SOP Pak? Yang bertugas. Yang bertugas siapa Pak? Satpam. Satpam Pak. Betul? Nah, Betul. Satpam, pengertian Satpam di dalam Perpol nomor 24, nomor 4 tahun 2020, satuan kelompok profesi yang menjalankan keamanan, ketertiban lingkungan yang dikelola oleh badan usaha jasa keamanan atau organisasi yang memiliki legalitas dikeluarkan oleh Polri, Pak. Nah, dari sini, Pak, kenapa harus pakai pelatihan, Pak? Kenapa harus punya KTA? Kaitannya dengan upaya hukum, Pak. Saya bisa melarang orang, saya bisa jangan gini, jangan gitu. Kalau punya kita kewenangan, Pak. Lah kalau saya masuk ke dalamnya Bapak, kamu nggak boleh masuk Pak Yanto. Alasannya apa Pak? Saya diperintah sama pimpinan. Pimpinan mana Pak? Dasarnya apa Pak? Akan saya kejar terus Pak, selama Bapak nggak bisa menunjukkan KTA. Karena saya warga negara bebas Pak melakukan apapun Pak, nggak boleh dipaksa Pak. Yang bisa memaksa itu hanya polisi Pak. Betul? Nah, polisi itulah dibantu oleh Polsus, PPNS, sama Pamswakarsa Pak. Silahkan kamu punya kewenangan kepolisian, tapi saya batasi. Kamu hanya di lingkungan kerja, nggak boleh di tempat lain. Boleh nggak di tempat lain? Boleh. Kalau tertangkap tangan. Seperti sampaikan Pak Alfarodi tadi, dimanapun boleh Pak, kalau tertangkap tangan. Jadi KTA itu adalah sebagai alat untuk kita melakukan upaya paksa setiap orang di tempat kita di luar tertangkap tangan. Itu harus ada legalitasnya, Pak. Gitu Pak Alfarobi ya. Ya, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup nggak ada? Lanjut, Pak, lanjut. Iya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan Pak. PP 43 sudah paham Pak ya. Lanjut Pak. Bagaimana pembinaan keamanan swakarsa dilakukan? Ya. Nah, mulai dari kita mulai membahas, Ankamnas, Sinar Kamrata tadi sudah saya bahas, Polri, di kehidupan terwujudnya Kamtibmas itu polisi nggak bisa sendiri, Pak. Dibantu oleh masyarakat, oleh instansi swasta, dan lain sebagainya. Ya. Di dalam pasal 30 sudah saya jelaskan tadi, terwujudnya Kamtibmas yang bagus dan kondusif. Ya. Nah, polisi melalui upaya-upaya membangun untuk pengembangan Pamswakarsa, salah satunya melakukan kegiatan Polmas atau pemolisian masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat menjadi polisi dirinya sendiri, ini Pak. Ya. Kemudian lanjut, di dalam Perkap 23 itu mengatur tentang Satkamling. Jadi harus dibedakan dulu Pak. Kalau Perkap 24 2007 itu mengatur tentang Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan.
Kalau Perkap 24 itu tentang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan. Sistem pengamanan dipakai mana? Di kawasan-kawasan bisnis, organisasi, perusahaan, instansi, atau menggunakan industri security. Kalau Perkap 24 tentang Satkamling, itu hanya diperuntukkan di pemukiman-pemukiman, Pak. Perumahan-perumahan. Makanya kalau ada perumahan, itu biasanya tidak menggunakan Satpam, tapi menggunakan Satkamling namanya, Pak. Satuan Keamanan Lingkungan yang dikelola oleh Pak RT, Pak RW, Kepala Lurah secara berjenjang. Tapi kalau di kawasan industri, acuannya itu sudah menggunakan Perkap nomor 24 tahun 2007. Nih Pak ya, untuk industri. Nah, Pak, saya kan di mana di kampus Hidayatullah itu masuk pemukiman atau kawasan bisnis, Pak? Pondok pesantren, kampus itu masuk kawasan bisnis atau pemukiman, Pak? Bisnis. Sebagian kita ada pemukiman ya, Pak. Sebagian Biasanya- pemukiman, sebagian Oke, bisnis. pemukiman kali ya. Nah, Hah? iya kayak di Balikpapan tuh kan ada 3 hektar, Pak. Ya. Kawasan, nah pemukiman warga ada juga, Pak, di sana. Warga Warga pondok. dari pondok, Iya, warga pondok. warga Guru-gurunya, pondok pemukiman. Terus ada kawasan bisnisnya enggak, Pak? bisnisnya itu kan kawasan pendidikan paling ya sama usaha-usaha. Iya. Nah, secara Karena di sana ada otomatis, 3 RT tuh, Pak. hmm, 3 RT. luar biasa luas, Pak. Iya. Nah, Jadi gini, Pak, untuk menentukan ini kawasan pemukiman atau mau jadikan kawasan bisnis, itu tergantung dari pengelola di dalamnya, Pak. Ya. siap. Saya mau menjadi pemukiman aja, saya nggak usah pakai satpam, monggo silahkan. Oh, tapi karena saya itu ancaman risikonya berat. Nah, nanti kalau kita bicara risiko, ancaman, dan lainnya, itu nanti sudah pembahasan untuk materi pelajaran yang level manajerial, Pak. Ya. Garda utama levelnya, Pak. Ya. Nah, silakan nanti mau ditentukan sebagai pemukiman boleh, kawasan bisnis juga boleh. Saya mau menggunakan Satkamling aja, Pak. Boleh. Mau menggunakan Satpam? Boleh, silakan. Yang penting semua mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kalau Satkamling harus bagaimana, kalau Satpam harus bagaimana, semua ada ketentuannya, Pak. Semua ada untungnya, semua ada manfaat yang berbeda, Pak. Ya. Lanjut. Apa sih bentuk pengamanan swakarsa itu? Adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari polisi, dari pemerintah, dari siapapun untuk membentuk namanya PAM Swakarsa, pengamanan diri sendiri. Ya. Di lingkungan-lingkungan kerja, kantor, pemukiman, boleh. Industrial security, ada Satkamling tadi yang depan sudah. Semuanya ini harus dilakukan koordinasi kegiatan pembinaannya oleh Polri. Nggak boleh dilakukan pembinaan selain non-Polri, ya Pak. Jadi kalau, wah Pak, saya pengen dibina oleh Ormas atau nggak boleh Pak, yang membina pokoknya harus Polri, ada aturan hukumnya. Ya. Bagaimana pelibatan masyarakat dalam industrial security, Pak? Ya, contoh begini, Pak. Kalau saya mengelola suatu area pengamanan, ya, itu dalamnya ada masyarakat, ada unsur manajemen, ada satpam, ada mitra kerja. Nah, ketika suatu kondisi lingkungan saya itu aman-aman saja, Pak. Ini kondisi aman, Pak ya. Aman saja. Saya hanya akan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yang saya lakukan hanya upaya preventif. Preventif itu apa, Pak? Preemptif itu apa, Pak? Namanya penggalangan, kemudian hubungan baik dengan masyarakat, itu preemptif. Ya, melalui
tokoh-tokoh masyarakat kita datangi, itu preemptif. Ya. Itu kalau kondisi aman. Pelibatannya semua dari masyarakat dan berupa pencegahan. Bagaimana Pak kalau kondisinya rawan? Kalau sudah rawan, saya akan menggunakan metode preventif. Saya akan melakukan penanggulangan. Caranya dengannya apa? Ada di istilah Satpam, namanya turjawali. Saya lakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Kalau sudah rawan, saya melibatkan masyarakat maupun Polri, Pak. Ya. Tiba-tiba di dalam lingkungan kerja saya itu kondisinya darurat, Pak. Contohnya apa? Terjadi unjuk rasa besar-besaran, Pak. Atau ada kunjungan kayak kemarin Habib Umar di tempat saya misalnya ada kunjungan. Secara otomatis saya akan melibatkan polisi, Pak. Nggak bisa saya sendiri sebagai masyarakat mengamankan kedatangan atau kehadiran Habib Umar. Makanya saya melibatkan polisi. Saya koordinasi dengan polisi, saya minta bantuannya kepada polisi untuk mengamankan kedatangan Umar. Ini kalau keadaannya sudah darurat. Ya. Bagaimana dengan persaraan dengan ketentuan Perkap, Pak? Bahwa dalam situasi aman, penerapan SMP adalah untuk meningkatkan upaya maksimal. Kalau situasinya aman-aman saja, Pak, kita nggak perlu melibatkan unsur Polri secara berlebihan. Ya. Demikian yang saya sampaikan untuk pelibatan masyarakat ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak, saya akan lanjut ke regulasi. Kita membahas sedikit tentang Perkap 24. Perkap 24 itu mengatur tentang sistem manajemen pengamanan. Atau lebih dikenal dengan istilah SMP. Namun bunyi peraturan yang detail panjang itu adalah peraturan tentang sistem manajemen pengamanan, organisasi, perusahaan, dan atau lembaga instansi pemerintah dan swasta. Di dalam Perkap nomor 24 tahun 2007 itu ada 5 bagian, yaitu ada Satpam, ada BUJP, kemudian ada asosiasi profesi Satpam, kemudian ada sistem manajemen pengamanannya sendiri, kemudian ada namanya badan audit. Dan dari lima komponen ini, penerapannya adalah merupakan suatu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Artinya apa? Antara Satpam, BUJP, asosiasi, sistem manajemen pengamanan, badan audit, itu harus saling terintegrasi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan SMP itu, sistem manajemen pengamanan? Di dalam SMP itu terdapat beberapa instrumen hukum atau panduan induk untuk membangun pengamanan swakarsa yang profesional dan terukur. Kenapa dikatakan terukur? Karena di sini ada namanya audit. Diukur melalui sebuah audit. Ketika diaudit sudah sesuai standar, sudah baik, maka akan mendapatkan sebuah sertifikat pengjasa, sertifikat sistem manajemen pengamanan. Dan ini dulu dilaksanakan oleh Sekopindo, ya, lembaga yang independen. Namun karena tahun 2017 kontrak dengan Sekopindo tidak diperpanjang, maka ini berakhir. Audit tidak lagi dilaksanakan oleh Sekopindo, tapi sekarang diambil alih langsung oleh PAM-OVID atau pengamanan objek vital Baharkam Mabes Polri. Ya. Tujuannya SMP apa? Kita menerapkan SMP agar dapat menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi lingkungan. Jadi kalau kita sudah menerapkan SMP, pimpinan tertinggi tidak boleh ngomong, itu kan bukan urusan saya, itu urusan Satpam, nggak boleh. Kalau sudah menerapkan SMP.
Sama, karyawan semua harus terlibat dalam sistem pengamanan. Nggak bisa, keamanan kan tugasnya Satpam. Itu kalau hanya menerapkan sistem pengamanan. Karena kita sudah mau menerapkan sistem manajemen pengamanan, jadi semua orang yang terlibat di dalamnya, mulai unsur pimpinan, karyawan, pegawai, semua harus terlibat di dalamnya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh Satpam. Gitu Pak ya. Nah, jadi di dalam Perkap nomor 24 di pasal 3, itu SMP itu wajib Pak diterapkan di organisasi, perusahaan, interaksi, lembaga pemerintah. Yayasan Hidayatullah itu organisasi atau bukan, Pak? Yayasan Hidayatullah. Organisasi. Organisasi. Makanya sesuai ketentuan Perkap 24 harus menerapkan SMP, Pak. Ya, aturannya demikian, Pak. Pak, saya hanya mau menggunakan Satpam saja, Pak. Nggak usah menggunakan BUJP. Boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi tidak SMP secara keseluruhan. Saya mau kelola Satpam sendiri. Boleh. Karena di Perkap 24 itu bunyinya pengelolaan Satpam itu bisa dilaksanakan secara pihak ketiga, bisa juga dilaksanakan mandiri oleh organisasi. Bebas, nggak ada batasan, Pak. Ya. Ini terkait dengan kerangka dari Perkap nomor 24 tahun 2007. Sampai di sini, Pak, ada pertanyaan lagi? Silahkan, kalau ada. Ya, mungkin ada teman-teman yang belum ini perlu penjelasan lagi kaitan tadi Perkap 24 ini. Lanjut, Ustaz, lanjut. Lanjut. Dilanjut, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut, Pak. Iya. Nah, tadi ada standar, Pak, ada tolak ukur, Pak, dalam sistem manajer pengamanan itu, Pak. Ya. Di dalamnya ada sistem pengamanan, ada komposisi SDM-nya seperti apa, badan usaha, peralatannya, semuanya itu diatur dengan regulasi yang sudah jelas, Pak. Ada sanksi itu siapa, Pak? Untuk Satpam, Pak. Kalau Bapak sudah menyatakan dirinya Satpam, ketika nggak ikut pelatihan, nggak punya seragam, nggak punya atribut, nggak boleh, Pak. Nah, ini batasannya nanti ada di sini, Pak. Ya, ada sanksi. Bahkan kalau menggunakan seragam nggak pakai seragam Satpam pun itu ada sanksinya, Pak. Ya. Sanksinya apa? Semua hanya bersifat sanksi administrasi. Nggak ada sanksi hukum, penjara, kurungan, denda, nggak ada, Pak. Sanksinya hanya semua sanksi administrasi. Makanya inilah menjadi kelemahan hukum. Kenapa, Pak? Harusnya kalau menerapkan keamanan, itu sanksinya kan harus tegas, Pak, pidana paling enggak, atau kurungan, dan lain sebagainya. Tapi karena sifatnya hanya perpol, maka hanya bersifat himbauan, kemudian sanksi administrasi, dan lain sebagainya. Ya, semoga ke depan ada undang-undang yang mengatur tentang keamanan swasta, Pak. Nah, itu keren, Pak. Ya. Jadi orang tidak hanya minta perlindungan polisi, tapi bisa meminta perlindungan swasta, undang-undang keamanan swasta. Itu nanti keren kalau ada, Pak. Dan saya dengar-dengar isu, itu sementara dibahas, Pak, sama orang-orang sono yang punya kepentingan. Ya. Baik, Pak. Di dalam perkap penjabaran Perkap 24 ini, ada turunannya atau penjabarannya, Pak. Penjabaran untuk pelaksanaan Perkap 24. Contohnya, Pak, untuk pelaksanaan audit, itu ada audit untuk BUJP sudah ada keluar, Pak. Ada Perkap 24 tahun 2010. Jadi beda tahun dengan Perkap SMP. Kalau Perkap SMP itu Perkap 24 tahun 2007. Tapi kalau audit
audit BUJP itu Perkap 24 tahun 2010 ya. Kemudian bagaimana cara menyelenggarakan pelatihan Satpam? Diatur juga Pak. Ada Kep nomor 678. Ini ada pedoman teknis tata cara menyelenggarakan pelatihan Satpam diatur Pak. Kalau pelatihan Gada Pratama itu berapa hari, pelatihan Gada Madya berapa hari. Contohnya kalau pelatihan Gada Pratama Pak, kalau sesuai Kep ini, pelatihan Gada Pratama itu harusnya 24 hari Pak. Kalau sesuai Kep ini. Sekarang kalau pelatihan 24 hari Pak, pelatihannya bermalam, biayanya tinggi nggak Pak? Tinggi sekali, Pak. Nah, makanya kalau pelatihan sehari aja, misalnya biaya makan sama penginapan itu misalnya paling murah 150.000, kalau dikalikan 20 hari, udah 3 juta Pak untuk biayanya penginapan aja Pak, sama makan. Makanya tinggi. Untuk itu ada kebijakan Pak, kalau dari Polda Metro, wilayah Polda Metro, itu pelatihannya hanya 6 hari 5 malam Pak. Ada kebijaksanaan. Jadi ada pelatihannya hanya 6 hari 5 malam, sehingga bisa menekan biaya operasional. Itu Pak. Kemudian lanjut, ada Skep Kapolri nomor 47, itu tentang pedoman teknis registrasi kartu anggota. Kartu anggota Satpam itu berlakunya selama 3 tahun, Pak. Jadi ketika selesai pelatihan, kemudian dapat KTA. Kemarin dari Yayasan Hidayatullah itu sudah ada ikut 2 orang kalau nggak salah Pak Haji ya. Itu 3 bulan aja tuh, Pak ya? enggak, dia pelatihan hanya 3 minggu, Pak. Enggak, Hanya maksudnya 1 minggu, KTA-nya Pak. tadi, KTA-nya tuh. KTA-nya 3 berlakunya tahun. 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. 3 tahun. Nanti ketika 3 tahun diperpanjang lagi, Pak. Ya. Jangan sampai terlambat perpanjang KTA, karena kalau terlambat itu harus ikut refresh training lagi, Pak. Perpanjangannya enggak latihan dulu, enggak ya, Pak? Langsung perpanjang Enggak, aja ya, kalau Pak? nggak terlambat nggak latihan, Pak. Jadi 2 bulan sebelum terlambat itu harus diperpanjang, Pak. Ya. Kayak macam buat SIM itu ya. Ya, macam buat SIM itu harus perpanjang. Nah, kalau belum, nggak usah ujian nggak, Pak. Tapi kalau habis masa berlakunya lewat, itu harus ujian lagi, Pak. Nah, gitu. Oh, itu dia. Kemudian ada Kep 99, penunjukan badan audit, yang ditunjuk itu adalah Skopindo. Namun ini berakhir di tahun 2017. Kemudian ada Kep baru tentang 591, turunan dari Perkap ini tentang seragam Satpam. Sekarang sudah berubah lagi Pak, seragam Satpam aturannya. Itu ada di Perpol nomor 1 Pak, tahun 2023. Tentang seragam Satpam yang dari warna coklat menjadi warna krem. Udah Jadi berubah. yang terbaru tuh yang krem itu, Pak ya, yang terbaru itu. Ya, sekarang baju yang terbaru itu warna krem, Pak. Nah, kalau Bapak cari di Google, seragam Satpam warna krem, diketik di Google, Pak. Diklik, itu akan banyak muncul. Agak kekuning-kuningan itu ya, Pak ya? Iya, agak kuning-kuningan. Itu akan banyak muncul foto saya di situ, Pak. Karena yang launching, yang sosialisasi pertama baju seragam Satpam itu saya kemarin, Pak. Ya. Luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin waktu upacara itu sempat launching dan banyak viral di media sosial tuh, Pak. Masya Allah. Ya, itu terkait baju seragam Satpam, Pak. Jadi ada perubahan. Sekarang Perpol nomor 1 tahun 2023. Ya. Kemudian ada Skep lagi 19, pedoman registrasi asosiasi. Sekarang asosiasi Satpam sudah ada, Pak, namanya APSI. Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Kebetulan saya juga ada di dalamnya sebagai Kepala Biro Sertifikasi. Nah, ada lagi peraturan Kabarkam tentang sistem pengamanan organisasi swakarsa. Nah, semua aturannya sudah ada, Pak. Jadi kalau Bapak mau belajar tentang ilmu Satpam, cari semua ini di Google ada, Pak, ya, detail-detailnya. Kalau nggak ada di Google, pengen belajar lagi sama saya, silakan nanti japri ke saya. Ya. Lanjut. Di setiap
setiap penyelenggaraan sistem manajemen apapun, standar manajemen apapun, itu ada selalu namanya PDCA. Plan, Do, Check, Action. Itu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nggak bisa kita sudah merencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian kita cek, kemudian ada tindakan berlanjutan, udah berhenti sampai di situ. Nggak, harus selalu continue. Selalu ditinjau kembali, apabila ada perubahan-perubahan, terutama terkait perubahan regulasi. Lanjut. Dalam PDCA ini, ada yang pertama adalah unsur komitmen dan kebijakan. Kita mau menyelenggarakan keamanan, Pak, yang perlu diutamakan adalah bagaimana seorang pimpinan itu membuat komitmen dan kebijakan pengamanan. Itu harus ditentukan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, sehingga penerapannya nanti akan lebih mudah. Ya. Kalau sudah pimpinan tertinggi punya komitmen, punya kebijakan terhadap pengamanan, sebagai contoh misalnya komitmen pengamanan, setiap orang keluar masuk area harus diperiksa. Ketika yang membuat sudah komitmen, dia sendiri juga harus diperiksa, Pak. Jangan merasa nanti, oh saya kan pimpinan perusahaan, saya kan pemilik perusahaan, saya kan ini, nggak bisa. Semua harus diperiksa kalau memang udah punya komitmen. Itu, Pak. Ya. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi, Pak, di lapangan. Wah, itu pasti terjadi di lapangan, Pak, ya. Sama, Pak. Dulu saya juga begitu, Pak. Waktu di operasional. Nah, kita harus memberikan pemahaman dulu, makanya sistem manajemen pengamanan yang baik akan dimulai dari puncak pimpinan tertinggi, Pak. Komitmen nggak pucuk pimpinan tertinggi terhadap sistem manajemen pengamanan. Nah, kalau nggak komitmen, ya percuma saja kita akan membuat apapun hasilnya kurang bagus. Ya. Berikutnya, harus ada perencanaan. Apa saja dalam perencanaan? Yang pertama, ada aspek legal. Satpamnya itu harus legal semua, Pak. Nggak boleh ada satpam bodong. Syaratnya satpam legal, harus punya KTA, Pak. Kalau menerapkan SMP. Legal berikutnya apa, Pak? Harus memenuhi ketentuan yang lain. Seragam harus sesuai ketentuan. Pelatihan harus ada refresh training setiap bulan. Harus dijalankan. Kegiatannya harus ada. Berikutnya, ada manajemen risiko pengamanan. Nah, baru tadi pagi saya selesai mengajar sistem manajemen risiko keamanan di Bank Indonesia. Banyak pertanyaan, kenapa Bank Indonesia sangat banyak potensi kerawanan, banyak risiko. Di Yayasan Pondok Pesantren ada risikonya apa? Ada risikonya nggak? Pastilah. Pasti ada Pasti, risiko, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari, Pak, kita selalu berhadapan dengan risiko. Orang kita tidak ngapa-ngapain aja ada risikonya, Pak. Betul kan? Iya. Nah, risiko ketinggalan informasi, risiko kita ketinggalan update segalanya, risiko kita nggak punya peluang untuk bekerja. Kalau kita hanya diam saja, risiko ada, Pak. Makanya dimanapun tempat kita berada, siap, Pak. Itu pasti ada, selalu risiko ada. Bagaimana caranya supaya risiko itu tidak menjadi sebuah kerugian kita? Risiko itu kita kelola. Kita lakukan namanya mitigasi risiko. Caranya bagaimana? Mulailah dari identifikasi aset. Wah, gitu Pak, kalau bicara manajemen risiko. Aset perusahaan itu apa saja sih? Kita data semua satu-satu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Aset yang berwujud, contohnya apa Pak kalau di pondok pesantren, Pak, aset yang berwujud? Bangunan. Bangunan, manusianya, orang-orangnya. Orangnya itu aset atau bukan, Pak? Aset. Aset. Pak Ustadz, guru, santri itu aset, Pak. Aset. Bagaimana mitigasinya supaya aset kita baik?
Bagaimana ustadznya itu supaya terjaga semua? Nah, ini adalah pengendalian risiko, Pak. Oh, ustadz saya ini karena memegang peranan penting, saya perlakukan pengawalan 24 jam. Nah, seperti Habib Umar misalnya. Nggak boleh itu lengah sekali sedikit pun, Pak. Makanya ada mitigasi risikonya. Aset yang berwujud. Aset yang nggak berwujud apa, Pak, kalau di pondok pesantren? Ada nggak, Pak? Yang nggak berwujud, Pak? Mungkin data-data ya. Data-data berwujud nggak, Pak? Wujud juga sih. Wah, wujud juga, Pak. Apa yang nggak berwujud, Pak? Ayo, Pak. Apa yang tidak berwujud ya? Nggak Oh, ada berwujud. sampai sebutan ada aset nggak berwujud. Nah, jangan sampai uka-uka, Pak. Nah, contohnya aset nggak berwujud itu contohnya apa, Pak? Hidayatullah itu sudah nama besar, Pak. Brand, betul? Betul. Betul. Nama besar itu, Pak, nama besar Hidayatullah, itu aset, Pak, loh. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Hidayatullah. Kan gitu, Pak, itu aset, Betul. Pak. Iya, betul sekali, Nah, Pak. reputasinya Hidayatullah kan sudah terbukti, Pak. Punya kampus di mana-mana, lulusan santrinya bagus-bagus. Itulah reputasi, Pak. Reputasi itu adalah salah satu aset tidak berwujud. Bagaimana melakukan mitigasi supaya aset yang nggak berwujud ini akan terjamin kelangsungannya, Pak? Makanya harus ada namanya edukasi kepada seluruh orang yang ada di pondok pesantren untuk menjaga nama baik pesantren. Kan itu, Pak. Nah, mitigasinya itu, Pak. Jadi ternyata kita itu kalau ngamanin, melakukan pengamanan, bukan hanya ngamanan gedung, bukan hanya mengamankan bangunan, ternyata ada yang nggak berwujud, Pak, termasuk itu tadi, Pak, ya nama baik, kemudian apalagi, Pak, selain nama baik atau ada informasi itu berwujud nggak, Pak? Tidak berwujud, Pak. Nggak berwujud. Jadi kalau ada informasi, contohnya begini, Pak, Pondok Pesantren Hidayatullah itu punya apa? Informasi bahwa di dalamnya itu terdapat banyak santri-santri yang luar biasa cantiknya. Nah, informasinya kan, Pak, ya? Jangan Betul. kemana-mana, Pak. Nanti ada orang menyusup ke situ, orang yang suka anak-anak cantik masuk ke dalam. Pondok Pesantren Hidayatullah dalam tahun depan itu akan ada misalnya kunjungan dari Arab Saudi. Orangnya akan melakukan investasi. Nah, jangan dibocorkan kemana-mana, Pak, informasinya. Itu termasuk kita amankan, Pak. Nah, gitu ya. Berikutnya, harus membuat tujuan dan sasaran pengamanan. Tujuannya apa sih sasaran pengamanan itu, Pak? Agar kondusif, aman, terkendali. Agar kondusif, agar terpelihara keamanan ketertiban kita, betul? Betul. Sasarannya apa saja, Pak? Sasaran yang harus kita amankan apa saja, Pak? Semua yang bersifat mencurigakan begitu, Pak. Hanya mencurigakan, Pak? Yang lain enggak? Yang lainnya mungkin yang membahayakan. Yang membahayakan saya? Nah, kalau nggak membahayakan, sudah diamankan, Pak? Yang mungkin mengganggu, ancaman. Yang berpotensi. Yang berpotensi ancaman lah. Ya, Pak, ya? Ya. Jadi kalau sasaran pengamanan itu harus semuanya, Pak. Semuanya dalam arti apa? Semuanya itu ada manusia, itu wajib kita amankan. Manusia itu siapa saja, Pak? Mulai Pak Ustadz, mulai santri. Pokoknya namanya wujud manusia yang ada di pondok pesantren harus kita amankan. Termasuk hewannya kali, Pak. Ya? Ya, tamu. Termasuk tamu, termasuk pekerja di situ, kalau ada orang kerja bangunan dan lain sebagainya, harus termasuk kita aman. Hewan-hewannya kali yang punya ternakan. Wah, setelah manusia apalagi? Ada material, Pak. Ya. Material itu apa ya? Bangunan, semua aset, material semua kita amankan. Berikutnya, sasarannya apa? Informasi. Informasi kita amankan semua. Jangan ember bocor kalau orang bilangnya. Iya. Jangan mudah ngomong. Berikutnya,
Yang kita amankan adalah kegiatannya, Pak. Kegiatan pondok pesantren harus diamankan, itu menjadi sasaran kita, Pak. Oh, ada pengajian, kegiatan pengajian kita amankan. Ada kegiatan tausiah dari ustadz ini, kita amankan kegiatannya. Itu, Pak ya. Iya, iya. Nah, berikutnya setelah kita perencanaannya punya semua, kita implementasikan. Lewat apa? Yang pertama, kalau aspek ilegalnya seorang satpam, nah, karena ilegal ini, Pak, Iya. harus ikut pelatihan implementasinya, Pak. Dilatih dululah satpamnya. Ya. Setelah dilatih, kemudian ditanamkan kepedulian, dan terakhir ikut kompetensi. Satpam itu sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Maka ada namanya standar kompetensi kerja satpam. Sudah ada SKKNI-nya, Pak. Ya. Standar. Berikutnya, setelah ada pelatihan, ada kompetensi, kita akan melakukan konsultasi, komunikasi, dan partisipasi. Konsultasi kepada siapa kita, Pak? Kalau pengamanan? Kepada Polri, konsultasi, komunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan pemegang regulasi, dengan pimpinan, semua kita komunikasikan. Dengan anggota, semua kita komunikasikan. Nah, melibatkan partisipasi siapa? Semua orang yang ada di dalam. Ya. Berikutnya ada pengendalian dokumen dan catatan. Semua kegiatan, semua aspek hukum, semua legalitas harus didokumentasikan dan harus dicatat. Satpamnya udah pelatihan, Pak. Oh, udah, Pak. Kapan? Tanggal sekian. Buktinya apa, Pak? Oh, ada, Pak. Ini sertifikatnya, Pak. Dokumentasikan. Ya. Perusahaan sudah melakukan identifikasi risiko, Pak. Oh, sudah. Hasilnya apa? Ini, Pak, ada metrik risikonya. Risikonya di perusahaan itu apa saja? Diidentifikasi semua. Dari yang kecil sampai yang fatality. Ya, harus melakukan identifikasi semua. Ya. Berikutnya, ada penanganan keadaan darurat. Contohnya apa, Pak? Keadaan darurat. Kalau di yayasan. Jatuh, Jatuh keadaan darurat, Pak. Kebakaran. Kecelakaan keadaan darurat. Kebakaran. Wah, kebakaran itu darurat. Nah, kalau terjadi kebakaran darurat, wah, Bapak punya rencana tanggap darurat, Pak? pencurian. Ya, pada pencurian. Punya rencana tanggap darurat nggak, Pak? Belum. Nah, nanti dibikin, Pak, kalau tanggap darurat. Misalnya terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, koordinasinya kemana. Tanggap darurat lagi, ada gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Buat perencanaannya, buat mitigasinya, buat pelatihannya. Nah, pelatihan sekali-sekali, Pak. Wah, terjadi kebakaran. Wah, seru itu, Pak, kalau pelatihan itu ya. Kemudian kontingensi lagi tanggap darurat, ada unjuk rasa, wah, ada ancaman bom, wah, itu seru. Waduh. Saya pernah membuat pelatihan itu skenario dari mulai unjuk rasa sampai penjinakan bom, kemudian ada bom meledak, membakar rumah, pernah saya bikin, Pak. Jadi kalau pelatihan-pelatihan gitu, skenario-nya harus benar mateng. Ya. Makanya Bapak juga harus punya namanya penanganan tanggap darurat. Kalau ada ancaman bom, apa yang harus dilakukan? Kalau ada ancaman yang sifatnya terorisme, apa yang dilakukan? Nah, semua harus ada standarnya, Pak. Dibuatlah di sini rencana tanggap darurat dan rencana penanganan dalam bentuk SOP. Kalau satpam itu boleh, Pak, penanganan begitu, menangani misalnya. Boleh, Pak, selama di lingkungan kerja, karena itu memang tugasnya satpam, Pak. Ketika berada di lingkungannya saja ya. Iya, selama di lingkungan kerja boleh, Pak. Nah, kalau Bapak sebagai satpam. Tapi ingat, satpam itu ada ketentuannya, Pak. Harus punya legalitas. Legalitas itu tadi, Pak. Kalau nggak punya legalitas, ya bukan satpam, Bapak. Jadi, kan seskamling. gitu, Pak. Nah, satkamling. Satkamling, Bapak punya kartu satkamling nggak, Pak? Harus buat kartu ya?
Harus buat Pak, daftarkan Eh, ke polisi Pak, bahwa di Iya. Yayasan Hidayatullah itu ada satkamling berapa orang gitu Pak, Oh, harus didata. Oh, dilapor. didaftar gitu Pak ya. Iya, didata ke Polsek Pak kalau satkamling Ya ya. kalau misalnya di Pesawat Pondok ya terdiri misalnya ada 26 personil gitu. Itu didaftar aja gitu Pak ya. Iya, Bisa didaftarkan, diregistrasikan ke Bimas Pak, Bimas Polres di Mas ya. Polres ya. Ya, Agar daftar tercatat Pak. dia sebagai saskamling gitu ya. Ya, satkamling. Nah, nanti ada pembinaan dari Polres Pak, dapat kartu tanda Hmm. anggota juga. Hmm. Menyatakan bahwa saya satkamling sehingga saya berhak melakukan tindakan, melaksanakan memeriksa orang, kemudian menyuruh orang berhenti, bebas kalau punya kewenangan. Gitu Pak ya. Iya, iya. Lanjut. Setelah penanganan keadaan darurat, apa yang perlu dilakukan lagi? Ada pengendalian operasional. Wujudnya apa Pak untuk mengendalikan operasional? Wujudnya, saya mau mengendalikan operasional di Yayasan Hidayatullah. Saya harus punya apa Pak untuk mengendalikannya? Pengendalian Identitas. operasional. Oh, orang harus begini. Satpam harus begini. Tamu harus begini. Itu kan kita SOP. kendalikan. Harus ada SOP. SOP, Pak. SOP-nya harus dibangun, Pak, dengan detail semua, ya. Semua kegiatan, semua pekerjaan harus dituangkan dalam SOP. Kenapa harus dibuat SOP? Karena itu adalah acuan ketika bapak-bapak semua mengelola satpam, tiba-tiba ada kejadian. Wah, ada kejadian pencurian, Pak. Di mana? Di kantor, Pak. Apa yang hilang? Laptop. Kita cari SOP-nya. SOP penyimpanan laptop karyawan seperti apa? Ada enggak? Ada, Pak. Laptop itu harusnya dibawa pulang oleh karyawan, Dipegang. tidak disimpan di kantor. Loh, ternyata karyawan ini di kantor. Yang salah siapa, Pak? Ya pemilik. Pemilik. Makanya kalau ada kesalahan apa-apa, jangan selalu disalahkan satpam. Ya sering terjadi gitu Pak. Oh, karena SOP-nya nggak ada, Pak, pasti. Makanya harus dibangun SOP-nya dulu, Pak. SOP-nya seperti Iya. apa? Itu, Pak, ya. Apalagi SOP-nya harus laptopnya detail. nanti diganti. Nah, repot tuh. Lama, Pak, kalau membuat SOP itu, Pak. Kita harus identifikasi dulu, ya. Kita harus pilah-pilah pekerjaannya semua satu-satu, dari A sampai Z, harus terdeteksi semua. Gitu, Pak, ya. Nah, ini implementasinya. Setelah kita implementasikan di lapangan, sudah terpenuhi semua, tugas kita selanjutnya adalah melakukan pengecekan dan koreksi, Pak. Kita lakukan apa? Pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan. Caranya gimana memantau dan mengukur? Oh, satpamnya ini sudah benar melaksanakan kerjaan. Cara ngukurnya di mana, Pak? Menggunakan apa? SOP. SOP. Nah, SOP-nya sudah ada. Terus saya pengen tahu, SOP ini dijalankan atau enggak? Caranya gimana, Pak? Ada list. Evaluasi. List evaluasi. Iya, harus ada evaluasi, ada list, checklist namanya, Pak. Checklist. Harus ada checklist. Dibuat checklistnya, Pak. Kemudian ada standarnya, ada di kriteria, Pak. Namanya kriteria sistem manajemen pengamanan. Itu ada kriteria-kriterianya, Pak. Ada sekitar 93 kriteria kalau acuannya ke Perkap 24 ini. Ya. Nah, nanti kalau pengen belajar detail, kriteria apa aja Pak itu 93 kriteria itu, wah banyak sekali. Ya. Nah, lanjut, harus ada perlaporan dan perbaikan atas tindakan. Ya. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, pengecekan, pengukuran, ternyata ditemukan adanya kekurangan. Buatlah laporannya, Pak, dan tindakan perbaikan Pak, untuk mengatasi ketidaksesuaian itu. Ya. Lanjutnya, mengumpulkan dana dan menganalisa data. Audit SMP ini kalau mau diperlukan. Ya. Jadi 5 standar ini sudah baku dalam penerapan SMP, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, sampai dengan tindakan manajemen review atau berkelanjutan. Ya.
Ini kalau diterapkan benar di perusahaan atau di organisasi kita kerja, insya Allah satpamnya kerjanya enak. Kenapa? Semua sudah terstruktur, Pak. Ya. Satpam udah nggak terlalu pusing. Apa? Karena semua sudah berjalan sesuai dengan role-nya. Sudah ada SOP-nya. Semua sudah dibangun dengan satu komando. Itu, Pak ya. Nah, baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Cukup. Ini 5 standar SMP. Ini harus Ya, harus repotnya kita kalau pelatihan online itu gini, Pak, kurang apa ya? Kurang hubungan timbal balik antara saya dengan bapak-bapak itu kurang. Kurang arahnya itu kurang, Pak. Karena apalagi sekarang ini video saya ada error, nggak bisa nyala saya videonya. Ini ada enable detect ke kamera. Tadi bisa kok, sekarang nggak bisa. mau ketemu sama Ustadz. Ada error. Nah, besok coba saya perbaiki ya. Baik, saya lanjut, Pak, Ya, kalau nggak ada lanjut. pertanyaan. Ya. Ya. Esensinya apa sih penerapan SMP itu, Pak? Ya. Jadi kalau sudah menerapkan SMP, itu tidak merubah sistem yang sudah berjalan atau remunerasi. Di lingkungan kerja Bapak ada standar manajemen apa lagi, Pak, selain pengamanan? Ada standar manajemen mutu? Ada. Nah, kalau udah ada standar manajemen mutu, Pak, standar sistem manajemen pengamanan, itu tinggal mengintegrasikan, Pak. Nggak usah dibikin baru lagi. Contohnya SOP-nya mengacu kepada standar mutu, standar sistem mutu. Nggak perlu bikin SOP bangun baru, Pak. Itu sudah bisa diterapkan di Satpam. Ya. Ya. Sistemnya diterapkan menjadi tujuan bersama untuk mencapai iklim dari perlindungan terhadap keberlangsungan usaha. Jadi mau manajemen mutu, mau manajemen pengamanan, mau manajemen K3, semuanya adalah sama tujuannya, Pak. Ya. Agar risiko bisnis yang ada itu, risiko yang menjadi bisnis kita, itu berjalan atau bisa ditangani bersama risikonya. Jadi risiko pengamanan itu bukan hanya tanggung jawab orang keamanan. Ya. Semua komponen harus terlibat. Ya. Itu mantap. Kemudian SMP itu melalui pendekatan namanya ada PDCA. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kontrol, pengecekan, ada tindak lanjut actionnya. Ya. Sehingga ketika kita menerapkan SMP, itu akan tersinergi atau sinergitas dengan penerapan manajemen lainnya. Sama. Ya. Iya, lanjut. Nah, ini yang kita bahas pagi, Pak. Kalau Bapak-Bapak menerapkan SMP semua sebagai Perkap 16, itu harus paham namanya yang pertama, Pak. Ini namanya standar, Pak. 5 standar. 5 standar itu di dalamnya ada kebijakan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengukuran, ada perbaikan. Ya. Masing-masing standar ini ada elemennya. Kalau kebijaksanaan adalah di elemen 1. Di perencanaan ada elemen 2 sampai 5. Pelaksanaan 6, 7 sampai 10 dan seterusnya. Ya. Masing-masing elemen ini punya kriteria, Pak. Ada 10, ada 5, 6, semua 93. Jadi dimaksudkan kriteria itu contohnya apa, Pak? Contohnya elemen perencanaan itu ada standar perencanaan. Ada elemen 2, pemenuhan aspek perundang-undangan. Kriterianya contohnya apa, Pak? Perusahaan sudah menerapkan seragam baru warna krim kepada satpamnya. Artinya peraturan perundangan terpenuhi. Gitu, Pak. Sama elemen 6, ada pelatihan kompetensi, terpenuhi semua. Jadi kalau menerapkan SMP, semua yang ada elemen, standar, itu harus terpenuhi semua. Gitu, Pak ya.
nggak boleh kurang. Lanjut. Bagaimana pembinaan Satpam oleh Polri? Pembinaan Satpam oleh Polri dilakukan meliputi apa saja. Yang pertama, pembinaan terkait dengan legalitas atau kompetensi. Nah, ada Satpam untuk menjadi legal harus melalui pelatihan. Makanya ada standar pelatihan Satpam, penyelenggaraan pelatihan Satpam. Ya. Berikutnya, ada standar atribut. Nah, berarti Satpam harus mengacu kepada Perpol 1 yang sekarang, tahun 2003. Kalau dari atribut Satpam. KTA masih sama aturan yang lama. Sistem manajemen pengamanan, kita aturannya ada menggunakan Perkap 24 tahun 2007. Ini terkait dengan upaya pembinaan Polri kepada Satpam. Itu hanya menyangkut aspek pendidikan, kemudian legalitasnya, kemudian untuk seragamnya diatur semua. Nggak boleh Satpam menggunakan, Pak, saya mau menggunakan seragam yang lama warna coklat, karena saya sudah terlanjur jatuh cinta sama warna polisi. Nggak boleh gitu, semua sudah ada aturannya. Demikian Pak ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya izin dulu sebentar. Mohon maaf, kebelet tuh sebentar, 5 menit. Silakan Pak Haji kalau lanjut. Teman-teman sekalian, mungkin perlu ini diulang lagi untuk eh, ditanyakan ya, maksud saya memperjelas tadi peran dan fungsinya, termasuk juga wewenang yang disampaikan, keberadaan teman-teman yang ditugasin di kampus-kampus kita, itu ya untuk saat ini kan memang terbatas ininya ya, memang orangnya terbatas. Yang kedua, dia sebagai petugas ini saja, petugas jaga ya, petugas jaga eh, yang ditugaskan, misalnya di suatu kampus. Nah, ya ke depannya harapannya memang, terutama kampus-kampus kita yang sudah mulai ramai, lalu lalang orang sudah datang, orang luar datang, ya memang harus dipersiapkan itu untuk bisa punya wewenang, atau maksudnya punya ya tugas dan fungsi atau wewenang sebagaimana yang dijelaskan tadi di peraturan itu. Jadi dia perpanjangan tangan dari eh, polisi, perpanjangan tangan dari polisi. Yang Kalau paling itu kita belum bisa lakukan, ya paling yang tadi siskamling apa namanya, pengamanan lingkungan ya. Tapi itu juga sudah harus terlapor ke petugas yang ada di dekat situ, polsek atau apa ya ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu melibatkan teman-teman kita dengan tenaga yang terbatas atau jumlah yang terbatas, itu juga bisa fungsional. Nah, tapi kalau di kampus-kampus yang madya atau yang sudah besar, ya sudah harus memang mulai menerapkan itu manajemen pengamanan ini dengan skala yang terbatas ya mungkin ya, karena kan banyak kaitannya itu kalau menerapkan sistem manajemen pengamanan.
Sudah ada Pak Yanto? Ya, lanjut Pak Haji. Ya, Ada pertanyaan? Cukup? Belum? silakan Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya lanjut Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan terkait dengan eh, registrasi KTA. Jadi sekarang itu banyak beredar di tempat-tempat dunia security itu adanya KTA yang palsu, itu banyak banget, Pak. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya itu palsu atau enggak? Nah, itu ada tekniknya, Pak. Jadi kalau nomor register Satpam, KTA Satpam, itu bisa kita lihat dari ini, Pak. Contohnya, Pak. Nah, kalau melihat apa susunan angkanya, dua angka di depan ini, angka depan ini, Pak, biasanya itu adalah kode Mabes atau Polda. Kalau 09 itu adalah Polda Metro Jaya. Tapi kalau 00 itu biasanya keluaran dari Mabes Polri. Nah, untuk melihat itu di mana? Ada di lampiran B Perkap nomor 24 tahun 2007. Itu ada, Pak. Ya. Jadi saya mau ngecek detik ini sah palsu atau enggak. Nah, itu ada di Perkap, di lampiran Perkap nomor Perkap 24 tahun 2007. Nah, itu ada lengkap. Nah, kemudian nomor berikutnya, ada dua angka berikutnya. Itu adalah angka yang menunjukkan tahun kelulusan. Tahun kelulusan saya ini adalah 2007, makanya 07. Ya. Misalnya seperti itu, Pak. Tapi kalau tahunnya 2022, berarti dua angka di belakangnya 22. Ya, gitu, Pak. Itu kalau identifikasi. Kemudian 6 angka terakhir itu adalah merupakan nomor yang terdaftar di Polri. Kalau misalnya ini isinya adalah 10, misalnya 100.000, 1000, berarti pemegang KTA itu adalah nomor 100.000. Kalau nomornya 012345, berarti pemegang satpamnya ini adalah orang yang ke 1.100 sekian. Total jumlah satpamnya bisa dimonitor dari jumlah itu. Ya. Namun sampai detik ini, Pak, jumlah satpam di Indonesia itu berapa, Pak? Nggak ada yang tahu jumlah pasti, Pak. Hanya yang Maha Kuasa, hanya Allah yang tahu, Pak. Kenapa? Data di polisi Beda-beda. dengan data yang di asosiasi, dengan data di tenaga kerja, itu semua beda, Pak, nggak sama. Ya. Di Dinas Tenaga Kerja ngitungnya dihitung satpam yang apa? Yang mendapat BPJS dan ketenagakerjaan dari perusahaan. Sementara banyak satpam-satpam itu nggak dapat BPJS dari perusahaan. Cara ngitungnya beda. Kemudian dari Polri, itu hanya menghitung berdasarkan jumlah kelulusan dari pelatihan. Jadi kalau pelatihannya jumlah sekian, yang terdeteksi Polri hanya itu yang pelatihan. Yang tidak pelatihan, tapi dia dapat BPJS, ya nggak terdeteksi sama polisi. Gitu. Perbedaannya itu yang sangat signifikan. Makanya kalau ditanya jumlah satpam di Indonesia berapa, hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Itu, Pak. Nggak ada jumlah pastinya. Nah, ini dari segi kartu tanda anggotanya. Nah, maka kalau misalnya kita mau lakukan survei atau identifikasi benar jumlah satpam di Indonesia, nggak akan ketemu, Pak, sampai saat ini, Pak. Ya.
Kemarin statement Kapolri menyatakan jumlah satpam sekian, tapi dicek di lapangan ya beda jumlahnya. Namun yang jelas jumlah satpam dengan jumlah polisi itu banyak jumlah satpam. Nah, perbandingannya 1 banding 3. Ya. Baik. Tapi lebih besar gajinya polisi. Ya, kalau perang juga menang polisi Pak, karena satpam nggak punya senjata Pak. Gitu Pak ya. Ini terkait dengan KTA seorang anggota satpam. Jadi nanti kalau misalnya ngerekrut satpam atau pelatihan satpam, 07. kita bisa mengecek identitas KTA-nya melalui registrasi ini, Pak ya. Baik. Nah, audit atau badan audit tentang audit sistem manajemen pengamanan. Ya. Tentang BUJP, ada audit BUJP, ada audit SMP. Audit SMP dilaksanakan ada namanya Badan Audit Publik. Kalau dulu dilaksanakan oleh Sekopindo, sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital, Ditpamovit. Nah, kalau audit BUJP atau pengelola outsourcing itu dilakukan oleh Polri. Kapan dilakukan Polri? Kalau dia ngurus SIO atau mau perpanjang SIO, dilakukanlah audit. Ya. Kemudian ada namanya badan audit, itu mandatori dari Polri atau ditunjuk oleh Kapolri. Sekarang ada namanya, termasuk saya, itu adalah auditor SMP. Karena melalui pelatihan selama 6 hari, kemudian ujian 2 hari, selama 8 hari saya mendapatkan sertifikat sebagai seorang auditor sistem manajemen pengamanan. Ada badan audit. Lanjut. Nah, ini sanksi, Pak. Sanksi itu hanya diberikan kepada BUJP dan anggota Satpam sama badan audit. Sanksinya apa? Nggak ada sanksi hukum. Semua sanksi bersifat administrasi. Ya. Nggak ada, misalnya Satpam nggak menggunakan warna seragam sesuai ketentuan didenda 10 juta, nggak ada, Pak. Ya. Kemudian Satpam kalau nggak melaksanakan pelatihan, denda nggak ada, Pak. Semua sanksi sifatnya hanya berupa administrasi atau himbauan-himbauan. Ya. Itu yang berlaku sesuai ketentuan di Perkap 24. Lanjut, Pak. Ya. Anggota Satpam. Nah, ini Satpam diberikan teguran terus kepada pengguna, kepada pengguna sampai dengan perintah penggantian pejabat eksekutif pengamanan, manajer security-nya. Kemudian dibekukan izin operasionalnya untuk BUJP. Ya, kalau melanggar. Pencabutan KTA yang bersangkutan. Kalau pelanggaran kode etik oleh asosiasi. Satpam punya kode etik belum, Pak? Ada. Kode etik Satpam ada, Pak? Ada. Ada. Di mana itu, Pak? Di asosiasi. Hah? Di asosiasi. Di asosiasi. Ya. Jadi asosiasi profesi Satpam itu sudah menyusun kode etik Satpam, Pak. Nah, namun yang menjadi kendala sampai saat ini belum ditandatangani oleh Kapolri, Pak. Oh. Karena yang mengesahkan itu harus Kapolri, Pak. Ini sudah saya susun dengan teman-teman, udah hampir 1 tahun, Pak. Nggak mangkrak aja di mejanya Kapolri. Nah, walaupun bukan Kapolri langsung tanda tangan, Pak, tapi lewat Korbimas. Ya. Itu sudah kita dibikin lewat asosiasi profesi Satpam. Kemudian yang berikutnya, ada sanksi untuk badan audit dicabut surat penunjukannya. Nah, ini sudah dicabut Sekopindo, sekarang sudah tidak boleh melaksanakan audit lagi kepada sistem manajemen pengamanan. Auditnya dilaksanakan oleh Polri. Nah, lanjut. Dokumen standar SMP apa di dalamnya, Pak? Harus mencakup tentang intel dasar. Intel dasar itu apa, Pak? Intel dasar itu adalah semua data-data yang berkaitan dengan IPOLEX Sosbud.
ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Kalau kita membuat dokumen standar SMP, acuannya harus tahu ini, Pak. Saya harus tahu tentang kondisi ideologi di lingkungan Hidayatullah Yayasan. Ideologinya adalah Pancasila. Politiknya apa? Mungkin ada yang berpolitik, ada yang enggak. Ekonominya, sumber ekonominya seperti apa? Sosial budayanya seperti apa? Budaya di Hidayatullah itu seperti apa? Saya harus cari, Pak. Kemudian ada krim index atau indeks kejahatan, data kriminal wilayah. Mintanya kemana, Pak? Ke Polsek atau ke Polres. Minta ke Reskrim, Pak, Pak, saya mau minta data kriminal tahun 2023 di Polres Tasikmalaya misalnya. Boleh, silahkan, Pak. Pasti ditanya sama polisi, Pak, keperluannya apa, Pak? Minta data kriminal. Saya kebetulan anggota Satpam Komandan, saya diperintahkan untuk membuat standar SMP. Nah, pasti dikasih, Pak. Ini loh. Berikutnya, ada kejadian internal berdasarkan data internal terkait dengan aspek keamanan. Apakah di selama kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun, itu ada kejadian-kejadian yang ada di internal yayasan, baik yang kriminal maupun non-kriminal. Ya. Semua yang sudah ada intel dasar, crime index, kejadian internal, itu kita membuat sebuah dokumen, ada namanya manual prosedur atau SOP. Selain punya SOP, lokasi kerja perusahaan juga harus punya rencana pengamanan. Bentuk rencana pengamanan seperti apa, Pak? Ada formatnya, sudah baku. Format detailnya ada di mana? Di lampiran Perkap 24. Itu ada format rencana pengamanan. Mulai dari pengumum, sampai pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, sasaran, kemudian sifat, cara bertindak, ada formatnya semua. Nah, turunan dari rencana pengamanan apa? Membuat rencana kegiatan. Nah, kalau rencana pengamanan itu dibuat dalam 1 tahun, untuk 1 tahun. Oh, rencana pengamanan 1 tahun di Yayasan Hidayatullah itu seperti ini. Buat 1 tahun. Ya. Setelah 1 tahun rencananya dibuat rencana kegiatan. Ini adalah merupakan bagian atau penjabaran dari rencana pengamanan. Bulan ini mau ngapain saja sih tugas keamanan? Nah, dari rencana kegiatan, Pak. Nah, setelah dibuat rencana kegiatan, buatlah nanti laporan kegiatan, dibuat tiap bulan. Kegiatan Satpam tiap bulan melakukan ini, bla bla bla. Dicek, dicari sama nggak dengan rencana kegiatan. Oh, nggak sama. Ternyata banyak yang tidak dilaksanakan oleh Satpam sesuai dengan rencana kegiatan. Menjadi temuan. Temuan akhirnya diperbaiki menjadi rencana berkelanjutan. Itu, Pak. Selain SOP, Renpam, rencana kegiatan, pengamanan, kita juga harus punya rencana kontingensi atau rencana tanggap darurat. Saya harus ngapain aja sih kalau ada kebakaran, saya harus ngapain kalau ada gempa, saya harus ngapain kalau ada banjir, semua dituangkan. Ya. Nah, ini nggak perlu. Lanjut, jasa SMP. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya tentang pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar pengamanannya yang benar itu seperti apa, sasaran pengamanannya itu apa saja di sesi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pas waktunya Pak Haji akan menjelang sholat asar, Ya, masih ada 5 menit, silahkan kalau ada pertanyaan. ya, memang harus fokus ini ya, karena kaitan dengan aturan-aturan dan tadi juga ada penjelasan dari aturan yang ada. Nah, tapi ini penting sekali buat kita teman-teman yang memang ditugasin untuk mengamankan wilayah kerja. Nah, di beberapa tempat yang ya punya area luas, tempat yang luas, kampus yang luas, memang sudah harus bisa menerapkan apa yang disebut tadi manajemen sistem pengamanan itu. Silakan, ada 1-2 orang yang mungkin mau menyampaikan sebelum kita tutup.
Ustaz. Ya, Hanya Ustaz, saya Ustaz. di Pak Suheri, silakan. Disebutkan Ya, dari baik. mana Pak Heri? Ya, mohon izin. Heri dari Pekanbaru Riau, Pak. Eh, yang pertama, kalau kita cermati beberapa ormas hari ini kan sudah memiliki tenaga keamanan ya, Pak ya. Seperti Muhammadiyah punya, NU juga punya. Nah, ini irisannya dengan materi ini, apakah memang mereka pun juga sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti yang tadi, atau memang di mana tupoksi mereka itu, Pak, untuk mengamankan organisasinya? Mungkin itu, Pak, dari kami. Sedikit aja. Satu lagi, siapa? Siapa lagi yang satu tadi? Saya Ustaz, Ya, silakan. mau nanya aja tentang Dari mana nih? asosiasi itu, Pak. Ya, saya pernah bersentuhan dengan Indra dari ASPRI dan mana? KBKS. Indra. Saya Indra Lesmana dari Bandung. Ya, lanjut. Itu ada asosiasi ASPRI namanya sama KBKS. Itu masih dalam satu satuan pengamanan yang resmi atau gimana, Pak? Ya, silakan Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Ya, baik Pak. Ya, KBSI ya Pak ya? KBSI. KBKS, Pak. Apa itu? Keluarga Besar Korps Swakarsa kalau nggak salah. Oh, KBKS ya? Ya, Oh, yang banyak grupnya itu Pak ya? ketumnya dari Batam kalau nggak salah, Pak. Ya, dari Batam. Oke. Baik, yang pertama dulu Pak, masalah ormas. Ya. Ormas itu kaitannya dengan Kesbang, Pak. Bukan dengan polisi, Pak. Ya. Jadi kalau ngurus ormas itu adanya ke dinas pengembangan, Pak, bukan ke kepolisian. Apa irisannya dengan Pam Swakarsa? Apakah dia masuk Pam Swakarsa? Enggak, Pak. Beda. Ormas itu tidak punya kewenangan kepolisian terbatas. Ya. Ormas tidak memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Dan polisi tidak pernah melatih ormas untuk memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Ya. Kalau ormas itu di bawah regulasinya, acuannya itu Kesbang. Kalau nggak salah Kesbang, Pak. Ya. Jadi beda. Kalau Satpam jelas ke polisi, ada regulasinya jelas, Pak. Ya. Bagaimana dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan apapun punya apa? Organisasi yang mengamankan kegiatan internal mereka. Boleh nggak dilakukan, Pak? Boleh, karena itu resmi, Pak. Karena undang-undang yang digunakan undang-undang Kesbang itu, Pak. Ya. Beda, ada undang-undang ormas sendiri, Pak. Ya, undang-undang ormas ada. Oh, membolehkan itu, Pak. Organisasi masyarakat boleh. Ya. Ada undang-undangnya. Tapi kalau untuk pengamanan secara swakarsa sendiri, regulasinya sudah jelas, Pak. Harus menggunakan Perkap 24 dan Perpol nomor 4. Itu nggak boleh ditawar lagi, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya Hidayatullah atau Yayasan Hidayatullah pengen membuat banser sendiri, boleh nggak? Boleh, Pak. Syaratnya apa? Bapak koordinasi dengan dinas sosial. Tiap kabupaten provinsi itu ada, Pak. Ya. Daftarkan ke mereka bahwa saya di Yayasan Hidayatullah mau membuat organisasi untuk mengamankan lingkungan kita sendiri di sini. Namanya apa? Terserah silakan. Ya. Itu kaitnya dengan Kesbang, Pak, ya, bukan dengan Polri. Ya. Kemudian terkait dengan KBKS, KBKS itu adalah organisasi Satpam, namun belum terdaftar di Polri. Ya. Yang terdaftar di Polri, organisasi Satpam, itu hanya ada satu, namanya APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia.
Masih banyak lagi selain KBKS, ada namanya ASLI. Kemudian kebetulan saya bendaharanya. Asosiasi Security Leader Indonesia ada. Ada lagi AKSI, Asosiasi Korps Satpam Indonesia. Ada lagi namanya Abdisapro. Aku bangga Satpam profesional. Banyak asosiasi satpam. Tapi yang terdaftar di Polri sampai saat ini hanya APSI, Asosiasi Profesi Satpam. Gitu Pak Indra ya. Siap. Mau berorganisasi di KBKS, boleh silahkan, karena itu organisasi sosial. Saya tahu kegiatan KBKS banyak kegiatan sosial. Ada santunan, ada donor darah. Gitu kan Pak? Oke Pak. Ya. Iya, betul. Alhamdulillah, karena sudah mau masuk waktu salat asar, untuk sesi siang hari ini saya pikir kita cukupkan. Insya Allah besok kita banyak waktu untuk masuk ke sesi kedua, sampai ke siang hari, sore hari, dan mudah-mudahan kita semua, teman-teman, bisa menyiapkan waktu untuk menyimak materi yang akan disampaikan besok oleh Pak Mugianto. Barangkali itu Pak Yanto dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesehatan dan kemampuan kepada kita untuk insya Allah besok bisa mengikuti materi berikutnya. Amin. Kita tutup. Bisa dibuka ininya dulu, kita mau foto dulu nih sebagai dokumentasi. Silakan. Oke. Bentar. Udah ya. Ya, demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah nanti materinya kita harapkan ada nanti Pak Yanto ya. Siap Pak Haji, nanti saya kirim ke Pak Haji. Iya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti tadi kalau kita di Ormas itu bisa mendaftar di Kesbangpol. Ustaz. Udah terdaftar semua, Bang. DPW udah. Ya kan sudah terdaftar kita kan? Saya kan dari buat sekalian buat satu pusat. Memang harus dipelajari dulu regulasinya itu. Ya, perlu pelajari tadi masalah itunya tadi memang. Apa dalam bentuk ormas kan memang juga atau langsung namanya itu ya? Kalau kita kan sudah masuk di Ormas, Ustaz. Ini Hidayatullah secara keseluruhan itu Ormas. Ya. Nah, kayak BPH, ini BPH sudah masuk di Ormas hukumnya. Oh. Nah, tadi itu bahwa kita bisa mendaftar sendiri. Apakah itu nama sendiri atau menjadi bagian dari Ormas itu? Nama sendiri, kan? Izin keluar. Ya. Mau dulu. Assalamualaikum. Saya juga izin ya. Baik, Ustaz. Izin keluar.